Pada suatu waktu akan ada gap antara orang tua dan anak. Kapan itu? Ketika anak sudah mulai memasuki masa remaja menuju dewasa. Ketika anak sudah bersosialisasi, sudah mulai punya urusannya sendiri. Kenapa gap itu bisa terjadi? Karena ada yang gak nyambung antara anak dan orang tua. Maklumlah, ini adalah hubungan antara dua generasi yang berbeda genre. Yang satu sangat jadul, yang satu sangat kekinian. Ada orang tua yang gak open minded. Dia merasa apa yang dia alami dulu, pengajaran yang dia berikan, contoh-contoh cara bersikap dan berpikir itu adalah yang terbaik. Sehingga dia tidak mau menerima adanya style-style lain yang sedang dialami oleh anak-anaknya. Kamu kalau dandan itu harus pakai lipstik merah supaya kelihatan segar. Pada masanya itu memang bagus. Semua berlomba untuk pakai lipstik merah. Tetapi hal yang kekinian sekarang yang dijalani oleh anak-anak adalah sudah pakai cara mua, makeup artist. Mereka sudah pakai sistem minimalis dalam riasannya. Terlihat natural tapi tetap terlihat dandan. Lalu orang tua juga suka nggak mau ngerti kalau anak-anak itu di zaman sekarang punya cara sendiri. Punya gaya-gaya sendiri, seperti gaya estetik, cara bersikap. Kalau ketemu sama teman gak harus yang, "Hai, apa kabar?" Gak harus kayak gitu. Tapi udah, "Hai," biasa aja. Beda dengan orang tuanya di zaman dulu. Itu kalau ketemu itu menjadi sesuatu yang heboh. Maka gaya estetik anak bisa dihancurkan oleh gaya klasik orang tua. Maka jatuhnya bisa jadi bikin malu anak. Ilfil lagi anaknya. Pada masanya orang tua mungkin ahli dalam komputer. Tetapi kemudian dia sudah tidak bisa lagi terlalu mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga ketika anak-anaknya meminta bantuan, dia sudah tidak bisa lagi terlalu membantu. Anak merasa gak aman ngobrolin semua hal sama orang tuanya. Karena orang tuanya suka nyeritain lagi hal itu kepada kakaknya, kepada keluarganya, atau kepada teman-temannya. Ini bikin anak-anak ilfil. Anak-anak juga merasa ilfil ketika minta solusi, ujung-ujungnya malah dinasehatin, terus dibanding-bandingkan sama pengalaman orang tuanya waktu dulu. Jadi jatuhnya kayak nasehatin dan menggurui. Bukan itu yang diinginkan oleh anak-anak. Maka gak heran lama-lama anak-anak udah gak minta solusi lagi kepada orang tuanya. Tapi lebih mempertimbangkan usulan dari teman-temannya yang seusia, yang punya pengalaman sama dia. Ortu mulai menua. Jadi udah gak bisa seasik dulu lagi. "Ayo mah, kita jalan-jalan ke tempat yang itu." "Ah, udahlah kamu aja, mama pusing, capek." Itu beberapa hal yang bisa menjadi penyebab gap. Di luar adanya masalah besar di antara anak sama orang tua. Kenapa kita harus tahu hal-hal yang seperti ini? Karena ini ada kaitannya sama kesehatan mental keluarga. Sebagian orang tua ada yang merasa hal itu biasa-biasa aja tuh. Tetapi ada sebagian orang tua yang dengan kondisi tertentu sangat merasakan adanya gap itu. Jadi dia merasa kesusahan, merasa sedih, merasa tidak tenang. Kalau dilihat sebuah keluarga itu harus punya kompak. Satu sama lain saling peduli, satu sama lain saling tahu masalah. Nah kalau ada gap, itu bikin hubungan merenggang, bisa-bisa menjadi saling menjauh dan pecah. Kemudian, kalau hal ini terjadi terus-menerus, anak bisa merasa orang tua itu gak akan ngerti lah urusan-urusannya. Sangat gak ngerti urusan anak muda zaman sekarang. Udahlah, mama sama papa diam aja, gak tahu urusan saya. Lama-lama anak menganggap bahwa orang tua adalah gangguan. Terlalu ikut campur urusan saya. Lalu anak mulai menjauh. Dan efek yang bisa dirasakan oleh orang tua dari gap ini adalah orang tua akan merasa diabaikan, merasa gak berguna. Dulu dia selalu menjadi tempat bertanya nomor 1. Apa-apa mama, apa-apa papa. Sekarang temannya yang didahulukan. Selain merasa tidak berguna, selain merasa diabaikan, juga merasa cemburu. Bahkan ada yang merasa disisihkan, mulai tersisih oleh teman-teman anaknya, pekerjaan anak-anaknya, kesibukan anak-anaknya, sehingga dia menjadi merasa sendirian. Nah ini gak boleh ada di dalam sebuah keluarga.
Memang gap itu seperti sebuah rumus, akan ada dari masa ke masa, akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita do nothing, ya memang akan terjadi seperti itu. Nah, hal yang kayak gini tuh nggak boleh di dalam sebuah keluarga, karena hakikatnya di dalam sebuah keluarga itu harus kompak, harus saling peduli. Jadi kalau ada gap-gap kayak gini, cepet diberesin, karena itu nggak bagus. Gimana cara beresinnya? Anak sama orang tua tuh harus bikin terobosan. Harus sadar dulu bahwa di dalam sebuah keluarga tuh nggak boleh ada hidup masing-masing. Saya dan urusan saya, kamu dan urusan kamu. Nggak bisa gitu. Di sebuah keluarga itu harus saling-saling. Nggak hidup masing-masing kayak anak kos. Terus anak harus ngerti bahwa orang tuanya udah lebih dulu lahir daripada dia. Jadi udah pernah hidup di masa yang lalu dengan segala keklasikannya dan kejadulannya. Dan juga lebih banyak tahu, sehingga insting orang tua itu pasti ingin ngasih tahu anak. Karena memang itu tugas mereka, ngebimbing, ngajarin, dan ngedidik anak. Jadi udah pasti dari setiap obrolan akan berakhir ke situ. Walaupun nih orang tua udah berusaha adaptif, sebisa mungkin belajar yang kekinian tuh apa, supaya apa yang akan dia sampaikan nanti bisa sesuai stylenya dengan anak-anak. Tapi toh ujung-ujungnya nanti akan keluar gaya klasiknya. Toh akan tetap keluar nasehatinnya. Anak harus ngerti itu. Lalu harus bisa ngasih space atau ruang buat orang tuanya untuk tetap bicara, tetap menasehati, dan anak tetap mendengarkan. Kalau nasihat orang tua dituruti itu sangat bagus, tapi orang tua sendiri kalau didengarkan saja itu sudah merasa cukup, sudah merasa senang. Nah, kalau terobosan orang tua adalah mencoba banyak belajar, ngerti apa sih yang lagi kekinian sekarang. Kalau estetik itu kayak gimana sih? Belajar. Terus lebih banyak ngerti teknologi sedikit-sedikit. Jadi ketika ngobrol sama anak banyak nyambungnya. Gak terlalu gaptek, gak terlalu banyak bengong, gak terlalu banyak gak ngerti, gak terlalu banyak ngejawab gak tahu. Nah, orang tua selain belajar juga harus mulai cari hiburan sendiri. Hiburan orang tua dari anak-anak masih kecil itu adalah anak-anak. Tetapi kemudian mereka membesar dan meninggalkan kita. Maka carilah hiburan sendiri. Main sama teman-teman. Atau bikin kegiatan, bikin kesibukan. Supaya si gap itu tidak terasa. Atau tidak menjadi sesuatu hal yang bermasalah. Jadi nanti yang diharapkan dari adanya terobosan ini adalah bisa nyambung lagi hubungan komunikasi antara dua generasi ini. Dan bisa dilakukan terus-menerus. Dan yang lebih penting adalah kesehatan mental keluarganya tetap terjaga. Kepo Channel.